Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu jaga protokol kesehatan. Nah, hari ini kita bertemu lagi dan kita akan belajar bahasa Inggris, dan hari ini kita sudah masuk ke materi yang ke-11 dan kita akan belajar tentang simple past tense kembali. Nah, simple past tense ini kalian sudah belajar di materi yang ke-9 atau di lesson 9, dan pastinya Miss Ilma harap kalian belum melupakannya ya. Kalian masih mengingat. Oke, silahkan kalian buka buku paket kalian. Langsung saja, di sini ada beberapa gambar. Nah, gambar di sini ini kejadiannya berurutan, dimulai dari sini sampai selesai. Nah, di sini ini mohon maaf, gambar di bukunya Miss Ilma ini tidak berwarna jadi kurang jelas. Nah, di sini ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa atau aksi yang sudah berlalu di masa lalu. Ini kejadian sudah selesai. Oke. Nah, langsung saja di sini kalian pasti melihat ada dua tabel rumus, dan di sini kalian pasti bingung, Miss, kok di sini ada to be-nya, terus verb-nya kok ada ing-nya ya, ada tambahan ing. Nah, di sini ini adalah tenses namanya past continuous. Jadi harusnya judulnya adalah simple past tense dan past continuous. Nah, kalau simple past tense, kalian masih ingat kan? Digunakan untuk membicarakan aksi, kejadian, perbuatan, atau peristiwa yang sudah selesai di masa lalu. Jadi peristiwanya sudah selesai di masa lalu. Oke. Nah, sedangkan past continuous ini untuk membicarakan atau untuk menyatakan aksi atau kejadian atau perbuatan atau peristiwa atau tindakan yang sedang berlangsung alias belum selesai. Namun kejadiannya ini sama-sama di masa lalu. Oke, jadi simple past tense dan past continuous sama-sama sudah terjadi di masa lalu. Namun kalau past continuous pada saat di masa lalu itu kejadiannya belum selesai atau masih berlangsung. Oke, langsung saja ke rumusnya. Rumusnya adalah subjeknya masih sama, I, you, they, we, she, he. Kemudian to be-nya menggunakan was not, ada were not. Ini bentuk negatif ya, yang ada not-nya ya. Nah, kalian lihat di sini bisa membacakan salah satunya, he was crossing the river. Dia sedang menyeberang sungai. Nah, pada saat sedang menyeberangnya, ini masih berlangsung di masa lalu, tapi kalau sekarang berarti sudah tidak ya. Nah, kemudian sedangkan di sini yang di simple past tense, he crossed the river by boat. Dia menyeberang sungai menggunakan perahu. Menyeberangnya sudah selesai menyeberang. Kalau yang di sini masih belum selesai, masih menyeberang. Oke, tapi kedua kejadian ini sama-sama berlangsung di masa lalu dan sekarang sudah selesai. Oke, kalian paham kan? Rumusnya untuk simple past tense ini masih sama, menggunakan verb kedua, sedangkan past continuous menggunakan verb 1 plus ing. Oke. Jadi ini kata kerjanya seperti present continuous ya, hanya to be-nya beda. Kalau present continuous to be-nya am, is, are, kalau ini to be-nya was dan were. Oke. Kemudian kalian buka halaman 95. Di halaman 95 ini adalah salah satu contoh cerita binatang atau hewan yang disebut fable. Nah, di sini di dalam cerita fable ini semuanya menggunakan simple past tense dan past continuous. Contohnya di sini ada past continuous, ada was roaming. Ya. Kemudian ini disebut dengan teks naratif. Ini disebut dengan teks naratif. Cerita fable ini, fable, legenda, itu disebut dengan teks naratif kalau di bahasa Inggris ya. Jadi teks naratif adalah sebuah teks yang digunakan to entertain. Entertain itu artinya untuk menghibur para pembaca.
Jadi tujuan dari teks naratif, contohnya di sini The Rabbit and the Turtle, itu tujuannya hanya untuk menghibur para pembaca. Seperti kita nih yang baca cerita ini, kita bakal terhibur. Dan di teks naratif ini biasanya menggunakan simple past tense dan past continuous, dan di setiap teks naratif itu terdapat hikmah atau pesan moral yang terkandung di dalamnya. Jadi ini selain tujuannya untuk menghibur, ini juga memberikan kita pelajaran dan kita bisa mengambil hikmah dari cerita di setiap cerita naratif. Nah, di sini Miss Ilma akan menerjemahkannya supaya kalian tidak bingung pada saat menjawab soalnya. Nomor 1, what animals are in the story? Hewan-hewan apa sajakah yang ada di dalam cerita ini? Nomor 2, what were they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka itu sedang apa? Tokohnya ini adalah binatang ya, karena ini cerita fable. Yang ketiga, who was the winner of the race? Siapa pemenang dari balapannya? How did he win the race? Bagaimana dia memenangkan perlombaan larinya? Bagaimana dia bisa menang? Yang terakhir, which animal had the better character? Why? Menurut kalian hewan mana sih yang punya karakter yang lebih baik? Kalian jelaskan alasannya kenapa. Oke, silakan kalian baca terlebih dahulu dan kalian artikan terlebih dahulu, tapi tidak perlu ditulis, cukup kalian untuk bahan belajar kalian untuk menjawab soal ini. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu kita belajar past continuous dan simple past. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.